Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Dita Sekar Priyanti, Anissa, Putri Anisyah, Lilis Holisoh, Setianti, dan Wahyu Hidayat. Di sini kami akan membahas tentang hegemoni Gramscian. Sejarah hegemoni. Sejarah awal gagasan hegemoni pertama kali dikumandangkan dan diimplementasikan atau penerapan di Rusia pada tahun 1885 oleh seorang Marksis Rusia, Plekhanov. Dan istilah dari hegemoni pertama kali dipakai oleh Plekhanov dan pengikut Marksis Rusia lainnya pada tahun 1880-an untuk menunjukkan perlunya kelas pekerja untuk membangun aliansi dengan petani dengan tujuan meruntuhkan gerakan tsarisme. Dalam kerangka teori Gramsci terdapat 6 konsep, di antaranya ada kebudayaan, hegemoni, ideologi dan kepercayaan, kaum intelektual, dan negara. Di sini saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai konsep kebudayaan. Bagi Gramsci, konsep kebudayaan yang lebih tepat, lebih adil, dan lebih demokratis adalah kebudayaan sebagai organisasi disiplin batiniah seseorang yang merupakan pencapaian suatu kesadaran yang lebih tinggi yang dengan tangannya seseorang berhasil dalam memahami nilai historis dirinya, fungsinya di dalam kehidupan, hak-hak dan kewajibannya. Saya Putri Anisyah akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai hegemoni. Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai sesuatu yang kompleks, yang sekaligus memberi ekonomik dan etis politik. Dalam hal ini, hegemoni harus diperhatikan interest-interest kelompok dan kecenderungan-kecenderungannya yang terhadapnya hegemoni itu dijalankan. Teori hegemoni sesungguhnya adalah kritik terhadap konsep pemikiran yang mereduksi dan menganggap esensi suatu entitas tertentu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, utamanya reduksionisme dan esensialisme yang melekat pada pemikiran-pemikiran penganut Marxisme dan non-Marxisme. C. Ideologi kepercayaan dan kebablasan umum atau common sense. Bagi Gramsci, common sense merupakan konsepsi tentang dunia yang paling pervasif tetapi tidak sistematik. Common sense mempunyai dasar dalam pengalaman populer tetapi tidak mempresentasikan suatu konsepsi yang terpadu mengenai dunia seperti halnya filsafat. Common sense secara mendasar merupakan konsepsi yang paling tersebar mengenai kehidupan manusia. Common sense juga menciptakan folklore masa depan, yaitu sebagai suatu fase yang relatif kukuh dari pengetahuan populer pada suatu ruang dan waktu tertentu. D. Kaum intelektual. Bagi Gramsci, intelektualisme bukanlah dalam pengertian bakat, melainkan suatu fungsi dalam hubungan dengan struktur general masyarakat. Ada kategori-kategori khusus yang secara historis dibentuk bagi pelaksanaan fungsi intelektual. Kategori-kategori itu dibentuk dalam hubungannya dengan seluruh kelompok sosial, khususnya dalam hubungan dengan kelompok yang lebih penting dan mendasar. Karena di dalam masyarakat selalu terdapat kelompok yang antagonistik, terjadi pula lah pertarungan dalam kelompok intelektual yang terbentuk itu. Saya Setianti akan membahas tentang hegemoni Gramscian.
Negara. Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara, yaitu dunia masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat politik merupakan tempat berlangsungnya birokrasi negara dan tempat munculnya praktik-praktik kekerasan negara. Masyarakat sipil menunjuk pada organisasi lain selain negara dan di luar sistem produksi, material dan ekonomi yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar sistem produksi dan negara. Keduanya tidak harus dipahami seolah-olah keduanya terpisah dalam batas-batas yang tegas. Pada dasarnya, keduanya terbentuk dari berbagai hubungan sosial yang kemudian menjelma menjadi berbagai organisasi, sehingga dimungkinkan terjadi tumpah tindih. Teori hegemoni dalam studi sastra. Studi sastra Raymond Williams. Williams menganggap bahwa konsep hegemoni melampaui konsep ideologi dengan tekanannya pada kesepakatan terhadap tatanan sosial yang berkuasa yang dinamakan lewat cara yang di dalamnya proses sosial lebih dihayati daripada dipaksakan dengan pemaksaan gagasan atau kesadaran oleh suatu kelas terhadap kelas yang lain. Selain itu, menurutnya, hegemoni tidak mengizinkan reduksi karya dan aktivitas kultural itu menjadi fenomena suprastruktural. Studi hegemoni Tony Davis. Dalam pengertian generalia, kesusastrastraan diartikan sebagai karya tulis, sedangkan dalam pengertiannya yang khusus, diartikan sebagai tulisan yang mementingkan keindahan bentuk dan efek emosional. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.